kita, tentu mereka juga perlu tahu garis besar kondisi keuangan perusahaan kita. Ini kan bisa disederhanakan dengan rasio keuangan, ya. Jadi sehingga pelanggan pun juga butuh laporan keuangan, ya. Kemudian pemberian dana kad ini tadi nih, balik ya, karyawan. Jadi pelanggan, ya. Dan masyarakat, ya. Jadi masyarakat di sini ya di samping masyarakat yang spesifik, ya, calon investor atau memang investor, tentu juga masyarakat umum, ya, tentu ingin tahu juga, ya, tentang kinerja laporan keuangan syariah. Dan termasuk pemasok atau mitra usaha, ya. Jadi kalau kita bermitra dengan suatu perusahaan, tentu yang paling penting kita melihat suasana kesehatan finansial perusahaan itu. Partner kita ini laporan keuangannya sehat atau enggak, ya. Nah, kalau enggak tentu bisa juga nanti kita akan kena imbas resikonya, ya. Jadi oleh sebab itu pemasok atau mitra usaha juga perlu mengakses data itu. Dan yang berikutnya adalah pemerintah, ya. Jadi pemerintah tadi sudah disinggung juga, pemerintah berkepentingan terhadap suatu perusahaan untuk paling tidak umpamanya satu, ya, untuk pencatatan penerimaan PPh 21, ya, atau PPh 22. Jadi berkaitan dengan pajak, ya. Jadi pemerintah akan melihat apakah perusahaan itu sudah patuh membayar pajaknya atau belum, ya. Yang lain juga akan dipelajari, cuman mungkin nggak begitu dalam, ya. Jadi ada hal yang memang kita hanya membahas sekilas dan ada juga nanti yang memang butuh secara mendalam, ya. Nah, ini yang terakhir ini yang penting, ya. Di pemakaian laporan keuangan, ya. Di para malaikat, ini tambahan dari saya sebetulnya, ya. Jadi dengan adanya laporan keuangan, maka itu akan menjadi catatan bagi malaikat, ya. Kalau kita melakukan kecurangan, ya, kita punya uang, itu kan harus dipertanggungjawabkan uang itu diperoleh dari mana. Nah, pastikan bahwa yang kita peroleh itu adalah halal, ya. Itu patokan utamanya, ya. Jadi makanya ada 8, ya, walaupun 7 sebetulnya yang definitif mengenai pemakai laporan keuangan, ya. Kemudian yang berikut karakteristik transaksi syariah, ya. Jadi ada 2 karakternya, ya. Jadi yang pertama, transaksi syariah komersil dapat berupa bagi investasi untuk mendapatkan bagi hasil, ya, jual beli barang dan untuk mendapatkan laba atas pemberian jasa dengan imbalan, ya. Ini kalau secara lengkapnya itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa transaksi syariah non komersil dapat berupa pinjaman atau talangan, ya, atau dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah, ya. Jadi artinya apa? Bahwa garis besarnya ada 2 karakter transaksi syariah. Ya, mohon maaf sebentar karena di tempat saya lagi azan, ya. Kita akan skor selama azan berlangsung, ya.
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini tadi pemakai laporan keuangan, ya. Jadi tadi pemasok sudah, kemudian yang berikutnya adalah pemerintah, ya. Jadi setiap perusahaan tentu pemerintah punya kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, ya. Dalam hal ini paling tidak untuk pajak, ya. Karena setiap perusahaan dia harus bayar pajak, ya, mulai dari pajak karyawan juga termasuk pajak badan, ya. Nah, yang terakhir ini tambahan dari saya, ya. Jadi kita kalau mengimplementasikan namanya akuntansi syariah, kita harus berpikir, ya, berpedoman atau mempunyai pemahaman bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sedetik pun lepas dari catatan, ya. Jadi sehingga malaikat, ya, selalu mengawasi kiri kanan, ya, akan mencatat apa yang kita lakukan, ya. Saya yakin kalau teman-teman semuanya dalam berpraktek akuntansi ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan apapun, ya, apabila kita memang mengingat selalu, ya, bahwa ada yang mengawal kita, ya, kemanapun kita pergi. Kalau ini kita yakini dan kita memang jalankan, maka insya Allah apapun yang kita kerjakan itu pasti kita akan berpikir ulang kalau melakukan kejahatan-kejahatan dalam bertransaksi, ya. Karena kita yakin, ya, semua akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nantinya. Mungkin di dunia kita lolos, tapi insya Allah pasti, ya, di akhirat nanti tidak ada yang akan lolos. Yakinlah itu, ya.
Kemudian yang berikutnya dalam transaksi ya keuangan syariah ini ada dua karakter. Jadi yang pertama transaksi yang sifatnya komersil, sama halnya dengan lembaga-lembaga perbankan atau keuangan lainnya. Ya. Jadi transaksi komersil dapat berupa bagi investasi untuk mendapatkan bagi hasil, atau mungkin dalam bentuk jual beli, ya. Jual beli barang untuk mendapatkan laba. Di lembaga keuangan syariah, baik termasuk perbankan, bentuk-bentuk transaksi komersilnya bisa berupa jual beli. Ya. Jual beli nanti ada yang murabahah, ada yang salam, ada istithna. Kemudian bisa juga dalam bentuk kerjasama atau bagi hasil. Bagi hasil nanti produknya seperti mudharabah dan musyarakah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah transaksi syariah yang non komersil. Ya. Ini sebetulnya yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan agar bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah itu dia menjalankan peranannya sebagai transaksi yang sifatnya non komersil. Ya. Jadi seperti dana kar, ya, dana kebajikan, ya. Menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, ZISWAP, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Kita berharap sebetulnya peranan bank syariah ini yang kedua ini lebih ditonjolkan. Ya. Namun kalau kita lihat dalam implementasi atau dalam prakteknya ini masih banyak, ya, tidak sepenuh belum maksimal, ya. Jadi belum maksimal perbankan syariah itu dalam fokus untuk transaksi yang sifatnya sosial ini. Sebetulnya kalau zakat, ya, zakat dan wakaf ini betul-betul dimaksimalkan, itu dananya luar biasa. Ya. Bahkan bisa menjadi salah satu pilar ekonomi syariah. Ya. Kalau secara nasional kan ada 3 pilar ekonomi. Ya. Jadi pilar ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Ya. Jadi sebetulnya kita berharap dari BUMN itu bisa menghasilkan laba yang maksimal. Ya. Karena BUMN itu kan sahamnya, pemiliknya pemerintah. Ya. Kemudian ya yang kedua adalah perusahaan swasta. Ya. Jadi pilar yang kedua ekonomi itu adalah perusahaan swasta. Nah, ini yang menonjol, ya. Jadi yang berkuasa, yang menguasai malah perusahaan swasta. Ya. Jadi tidak berimbang antara perusahaan swasta dan BUMN. Ya. Dan yang ketiga, kalau secara nasional itu adalah koperasi. Sebetulnya kalau koperasi ini betul-betul disosialisasikan, diedukasi, diberikan literasi, diberikan pengawasan, ya, oleh pemerintah, sehingga koperasi itu bisa maju. Ya. Karena koperasi ini langsung menyentuh masyarakat paling bawah. Ya. Jadi sehingga kalau koperasi ini maju, BUMN juga maju, jadi diharapkan itu seimbang, ya, seimbang kemajuan antara BUMN dan perusahaan swasta. Ya. Jadi kalau tiga-tiganya ini berjalan seimbang, insya Allah ekonomi itu akan adil dan merata. Ya. Kemudian untuk yang non komersil, jadi faktanya sekarang juga demikian. Jadi belum banyak bank syariah yang memang maksimal dalam pengelolaan dana ZISWAP. Ya. Ya, bahkan ada terminologi yang dipakai bagi perbankan tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Jadi dalam berbisnis tidak ada makan siang yang gratis. Mestinya di perbankan sebenarnya tidak berlaku. Tapi kalau kita lakukan pengamatan, praktek-praktek di lapangan, ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi transaksi non komersil ini lebih hanya sekedar menunaikan tanggung jawab saja, ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi
belum merupakan visi misi yang diimplementasikan dengan benar, ya. Yang berikutnya adalah karakteristik kualitatif, ya. Jadi karakteristik kualitatif, ya, laporan keuangan syariah. Jadi laporan keuangan itu ya dapat dikatakan berkualitas kalau dapat dipahami, ya. Jadi pembaca laporan itu bisa memahami, ya, laporan keuangan itu, ya. Jadi pemakai diasumsikan memberi pengetahuan yang dapat memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Tentu dalam hal ini pemakai yang dimaksud adalah orang yang memang paham tentang akuntansi tentunya, ya. Kemudian relevan, ya. Jadi laporan keuangan dikatakan berkualitas kalau mempunyai, ya, relevansi, ya. Jadi relevansi ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, kini, dan akan datang, ya. Jadi artinya apa? Laporan keuangan yang baik itu mampu mendorong pembaca dalam membuat keputusan. Apakah keputusan yang umpamanya keputusan bagi investor, keputusan apakah mau beli sahamnya atau mau jual sahamnya. Nah, kalau laporan keuangan itu masih bagus, prospek tentu akan, ya, membuat keputusan akan tetap bertahan dengan saham perusahaan itu, ya. Jadi itu yang dikatakan relevan, ya. Jadi apabila dia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pembaca terhadap keputusan yang akan dibuat, ya. Dan dapat diandalkan, ya. Dia diandalkan berarti kan bebas dari pengertian yang menyesatkan, ya. Kesalahan materi dan disajikan dengan jujur, ya. Artinya apa? Bahwa laporan keuangan itu memang benar-benar ada, ya. Jadi tidak ada yang fiktif, ya. Jadi sehingga laporan keuangan, apalagi yang namanya laporan keuangan lembaga keuangan syariah, ya. Kemudian ya dilakukan transaksi fiktif, dilakukan penipuan, tentu sangat kontras dengan namanya, ya. Namanya kan akuntansi Islam, akuntansi syariah, ya. Kemudian yang terakhir dapat dibandingkan, ya. Jadi laporan keuangan itu dikatakan berkualitas kalau memang bisa dibandingkan, ya. Di dalam hal ini bisa dibandingkan antara periode yang satu dengan periode sebelumnya, atau dibandingkan dengan industri yang sejenis. Jadi kalau perbankan, ya, jadi dapat dibandingkan laporan keuangan antara bank A dan bank B. Jadi kita bisa melihat mana bank ini yang sehat, mana yang tidak sehat, ya. Jadi kalau laporan keuangan itu bisa dibandingkan, artinya, ya, bahwa memenuhi unsur-unsur kualitas, ya. Dan ini juga hal-hal yang sangat mendasar nih, unsur pengukuran posisi keuangan, ya. Jadi kalau dalam accounting ini dikatakan juga termasuk akun permanen, ya. Jadi akun permanen adalah akun yang ada di posisi neraca, ya. Lawannya nanti adalah akun temporari, ya. Jadi secara umum, ya, akun itu, ya, ada yang namanya aset, ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya dana sirkah temporer, dan ekuitas, ya. Jadi ada 4 unsur pengukuran posisi keuangan, ya. Jadi posisi keuangan ini sama juga dengan neraca, ya. Apa itu aset? Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai. Jadi sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas, ya. Jadi aset ini adalah
sumber daya yang dikuasai, ya. Di mana dia akan mempunyai manfaat ekonomi, ya. Baik manfaatnya yang sudah, sedang, dan yang akan datang. Dan kewajiban atau hutang ini adalah hutang entitas, ya, misalnya masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dan dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi kewajiban, ya, atau sederhananya utang, ya. Dan yang uniknya di sini dana sirkah temporer, ya. Jadi lembaga keuangan syariah mempunyai dana sirkah temporer, yaitu dana yang diterima oleh investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu atau pihak lain yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil, ya, investasi berdasarkan kesepakatan, ya. Ini yang saya bilang tadi, ini merujuk atau yang dimaksud di sini adalah transaksi mudharabah dan musyarakah, ya. Jadi mudharabah atau musyarakah bisa bank sebagai sahibul mal atau sebagai yang punya usaha, ya. Yang terakhir adalah ekuitas atau istilah lainnya modal, ya. Ekuitas atau modal hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana sirkah temporer, ya. Jadi kepemilikan, ya. Jadi kepemilikan merupakan, ya, pengurangan dari kewajiban dan dana sirkah temporer, ya. Jadi ada 4 unsur, ya. 4 unsur posisi keuangan, ya, atau istilah lainnya neraca. Nah, ini yang terakhir adalah unsur pengukuran laba atau akun-akun laba. Jadi akun-akun laba ini ada 4 juga, ya. Jadi penghasilan, ya, beban, dan hak pihak ketiga, ya, atau bagi hasil. Dan yang terakhir adalah zakat, ya. Zakat adalah besarnya zakat yang dikeluarkan perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat, ya. Jadi artinya zakat perusahaan itu harus dibayarkan setiap tahunnya, ya. Jadi kalau membuat laporan zakat tentu harus dihitung dulu perusahaannya laba atau tidak. Kalau perusahaannya tidak laba, tidak mempunyai profit, nah tentu ini tidak ada yang namanya unsur-unsur tersebut, ya. Nah, inilah konsep dasarnya, ya. Jadi kerangka dasar dalam panduan, ya, penyusunan laporan keuangan syariah, ya. Jadi ini masih dalam tataran pemahaman sebuah konsep, ya. Jadi hal-hal penting adalah tadi mengenai paradigma, ya. Paradigma dalam transaksi syariah, ya. Ini perlu dipahami sebaik-baiknya. Jadi sehingga paham betul apa, ya, spesifiknya akuntansi Islam ini, akuntansi syariah ini, ya. Kemudian di dalam standar akuntansi tadi sudah saya singgung juga, setiap standar akuntansi akan bicara tentang yang namanya pengakuan, ya. Jadi pengakuan, kemudian penyajian, kemudian pengakuan, pengukuran, dan penyajian, ya. Jadi kalau pengukuran, ya, itu lebih pada nilai nominal rupiahnya, pengukuran, jadi diukur. Kalau pengakuan lebih pada kapan transaksi itu diakui. Dan penyajian adalah bagaimana
menyampaikan ya akun-akun itu sebagai bagian dari laporan keuangan. Karena perusahaan itu setiap tahun harus menyusun laporan keuangan. Perusahaan yang go public, laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi IFRS, standar akuntansi internasional. Ya. Kenapa internasional? Karena diharapkan calon investor itu juga ada dari pihak luar. Kalau accountingnya sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, tentu ya pembaca laporan keuangan di luar negeri bisa memahami ya tentang laporan keuangan yang dibuat oleh orang Indonesia atau oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Ya. Dan dalam pengakuan unsur utama dalam laporan keuangan. Dia berbicara masalah pengakuan, tadi sudah dijelaskan ya. Diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomisnya diperoleh entitas mempunyai nilai-nilai yang dapat diukur. Ya. Itu namanya pengakuan ya. Jadi pengakuan ini adalah besaran kemungkinan bahwa manfaat ekonominya diperoleh entitas dengan mempunyai nilai yang dapat diukur. Kemudian pengakuan, ini kan mirip-mirip ya pengakuan ini pengukuran ini ya. Ini kok pengakuan semua dia nih. Ini kewajiban ya. Pengakuan kewajiban. Jadi atau utang ya. Jadi diakui dalam neraca kalau memungkinkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan digunakan menyelesaikan kewajiban ya. Jadi ini ada pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan dana sirka, karena pengakuan terhadap aset wakaf kalau yang baru ya. Dia ada beberapa pengakuan. Jadi paling tidak kita bagi atas 5 ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang ada di neraca, aset, kewajiban, dana sirka dan modal ya. Sementara yang bersifat temporari atau dalam accounting disebut juga dengan akun akun yang sifatnya temporari ya. De sementara. Jadi kalau laporan keuangan sudah ditutup, maka akun-akun temporari harus dihapus. Contohnya nanti bukan dihapus ya, dinolkan ya. Jadi bagaimana akun-akun itu dijadikan 0 rupiah ya. Dan baru nanti dijual, ke penjualan itulah yang akan dicatat sebagai pendapatan atau penghasilan dari pengelolaan dana baik itu zakat, infak dan sedekah ya. Jadi ada hal-hal yang ada di neraca dan ada yang hanya ada di dihitung di tempat begitu kan. Dan penghasilan atau pendapatan ya diakui dalam laporan-laporan ini kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa berkaitan dengan kenaikan dan penurunan aset. Ya. Jadi penghasilan lawannya adalah beban. Ya. Jadi kalau penghasilannya tinggi, ya di bawah dari yang namanya ekuitas, tentu perusahaan itu dikatakan mempunyai laba atau profit. Ya. Baik, itu sekilas mengenai konsep ya, konsep dasar dalam penyusunan ya pedoman dalam membuat laporan keuangan syariah. Perangkat dasar penyusunan dan penyajian. Ya.
Ya, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang. Ya. Silakan kalau ada. Ya, saya Ustaz. Dan sudah raise hand Pak Hilman. Monggo Pak Hilman. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Background saya bukan akuntan, Pak. Tapi Ya. dan dulu memang waktu sekolah dan kuliah, inilah pelajaran yang paling saya hindari, Pak. Tapi terus terang baru saat ini saya merasa bahwa saya butuh ilmu ini. Tadi di istilah-istilah neraca, itu saya jadi agak bingung jadinya, Ustaz. Karena saya baru pelajari beberapa istilah di neraca antara aktiva dan pasiva. Ya mungkin karena sudah disadap dalam bentuk bahasa syariah ya, sehingga saya jadi tambah bingung ya, Ustaz. Kalau aset sih oke, aset masih ada, tapi posisi tadi yang sirkah dan sebagainya itu kalau di neraca umum itu masuk di mana ya, Ustaz? Apakah di liability atau di modal atau di mana? Mungkin itu aja, Pak. Karena saya masih bingung tentang istilah-istilah yang ternyata di syariah itu istilahnya jadi berubah atau istilah baru. Mungkin itu, Pak Prof. Terima kasih. Baik, Pak Hilman yang menyatakan baru belajar accounting ya. Tapi kalau dilihat bahasanya sudah bahasa accounting gitu ya. Saya akan tampilkan lagi slide-nya biar bisa disimak apakah berbeda jauh nggak dengan konvensional gitu ya. Jadi nggak jauh sebetulnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bahkan ini kan sudah teknis ya Pak ya. Ini dalam accounting bahasanya ini sudah teknis sebetulnya ya. Jadi karena standar akuntansi syariah memang dia mengadopsi ya, meniru standar akuntansi konvensional, pasti dia banyak kesamaannya. Jadi agar mudah saya akan jelaskan ini ya. Ini barangkali ya Pak Hilman ya. Kalau ya, Pak. di Ini dana sirkah. konvensional kan aset, kewajiban dan modal kan gitu ya. Iya benar. Ekuitas kan ada modal, Pak. Ekuitas ya. Kalau di syariah ada dana sirkah temporernya. Iya benar. Jadi kalau dalam konvensional kan ada persamaan tuh. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal kan gitu ya. Iya. Kalau di syariah juga sama. Aset sama dengan kewajiban ditambah dana sirkah ditambah dengan equity. Hanya penambahan di sini aja bedanya, ada dana sirkahnya. Nah, dana sirkah ini kan sebetulnya juga bagian dari kalau secara matematiknya sama juga dengan kewajiban ya. Cuman karena dana masyarakat yang statusnya bentuknya adalah dalam bentuk kerjasama. Jadi sehingga dibuatlah akun tersendiri ya yang namanya dana sirkah temporer. Ini bisa juga kita katakan juga kewajiban sebetulnya dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik untuk memudahkan juga bagian dari kewajiban sebetulnya. Ya. Tapi dalam ini tidak dikatakan kewajiban karena dia punya hal yang spesifik, ya agak unik gitu ya. Nah, mungkin di sini keunikannya ada dana masyarakat yang namanya dana sirkah. Sirkah ini kan kerjasama. Karena bank syariah ada produknya yang namanya kerjasama. Jadi sehingga ini aja sedikit perbedaannya ya. Jadi ada tambahan satu akun. Ini kan kita namakan akun induk. Kalau yang lagi belajar accounting ya. Akun induk yang ada di neraca itu kalau di konvensional ada 3. Aset, kewajiban, modal. Di syariah ada tambahnya adalah dana sirkah. Kemudian jadi akunnya ada 2. Ada akun permanen dan ada temporary. Ini namanya permanen.
Ya. Jadi unsur pengukuran posisi keuangan ini, aset, kewajiban, dana sirka, dan ini adalah dinamakan permanen. Ya. Kalau ini namanya temporary. Temporary itu maksudnya apa? Ya pada akhir tahun buku dia harus saldonya dihilangkan atau dinolkan. Jadi kalau di konvensional kan ada laba dan beban. Ya. Jadi di konvensional biasanya ada dua aja, di laba dan penghasilan dan beban. Kalau perusahaan dagang ada penjualan, gitu ya. Namun kalau di syariah, karena dia juga harus menghimpun dana zakat. Nah, di sini ada namanya, yang di sini adalah hak bagi hasil. Nah, tadi kan ada dana sirkah ya, dana kerjasama. Nah, di sini dana kerjasama ini kan dia bagi hasil. Ada bagi hasil yang memang ada pendapatan yang berupa bagi hasil di sini. Ya. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan konvensional. Dan yang terakhir ada dana zakat. Karena memang lembaga keuangan syariah memang dibebani dia harus menghimpun dana ZIS, ya, ZIS waf malah ya, zakat, infak, dan sedekah. Nah, cuman ini aja betul sebetulnya yang membedakan. Yang lainnya sama dengan konvensional ya. Pak Prof, jadi hak pihak ketiga tadi itu masuk di penghasilan ya? Kalau di konvensional bagian dari penghasilan atau? Kalau yang temporary tadi, Ya, yang temporary. yang temporary itu kan hak bagi hasil bagi dana sirkah atau katakanlah bagi hasilnya ya. Jadi kalau di konvensional kan bisa berupa pendapatan ya. Ya. Jadi kalau bank itu kan bisa dia yang memberikan dana ke masyarakat dalam bentuk bagi hasil. Ya. Dia menyalurkan dalam bentuk bagi hasil. Dan dia juga bisa menerima dana dari nasabah untuk atau dalam bentuk bagi hasil. Jadi dua-duanya dia bisa. Ya. Jadi sehingga di pendapatan tadi atau di temporary tadi, bagi hasil itu juga nanti ada yang bagi hasil sebagai pendapatan dan bagi hasil yang harus dikeluarkan. Gitu kan. Jadi ya cuman itu aja dikit perbedaannya Pak Hilman ya. Jadi nggak usah bingung lagi gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya oke ya. Yang lain kalau masih ada silakan ya. Apa namanya? Ya nggak apa-apa karena kemarin kita kan sudah coba scan kan memang ada yang memang backgroundnya dari macam-macam ya. Yang dari ekonomi ada sebagian, yang dari fakultas apa namanya, yang non ekonomi kan juga banyak ya. Nah bagi yang non ekonomi kadang-kadang kan masih bingung ya. Ya, tapi kita akan mencoba memaparkan secara sederhana gitu ya. Jadi, secara sederhana. Ini sesuai dengan kepentingan kita di Magister Keuangan Syariah. Kan berbeda kalau di S1 umpamanya, nah, itu tentu memang harus teknis kita perkuat dulu ya. Kalau dia sudah kuat teknis, baru nanti kita bicara dalam tataran konsepnya. Kan? Nah, kita di keuangan syariah, karena kita ini magister, kita tidak terlalu banyak di teknis nanti. Ya. Yang ditanyakan Pak Ilman tadi sudah agak masuk ya bagian-bagian dari teknis ya, nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau tidak ada kita masuk ke bagian berikutnya ya. Saya izin share materi untuk yang berikutnya. Nah, ini materi awal kita, ini masih konsep nih ya, masih konsep ya. Jadi standar 101. Ini kita mulai membahas standar 101 ya. Kemarin sudah disampaikan milestone dari standar akuntansi syariah. Di materi kemarin yang terakhir ya, pada pertemuan itu, ini teman-teman sudah punya ya. Ini kan menggambarkan perkembangan standar akuntansi itu sendiri ya.
Yang si bungsu standarnya adalah 22 Mei 2018 ya. Dan ini baru berlaku Januari 2021. Itu sudah 1 tahun berlalu ya. Kemarin pernah juga saya komentari ternyata di lapangan belum banyak lembaga wakaf. Ini kan akuntansi untuk wakaf ya. Jadi akuntansi untuk wakaf. Jadi belum banyak lembaga wakaf yang menerapkan ini atau menggunakan ini. Padahal Badan Wakaf Indonesia sudah menjelaskan bahwa setiap lembaga wakaf harus membuat laporan keuangan setiap tahunnya. Ya. Jadi kita akan lihat, mudah-mudahan BWI serius untuk mengontrol lembaga wakaf. Nah, sebetulnya laporan keuangan kan penting, apalagi namanya lembaga sosial. Ya. Lembaga sosial ini kan trust itu penting, kepercayaan. Nah, kalau lembaga sosial itu tidak ada membuat laporan keuangannya, ya akhirnya nanti masyarakat nggak tahu betul nggak dananya dipakai untuk wakaf. Kan? Tapi kalau ada laporan itu kan akan membuat trust, membuat kepercayaan masyarakat. Oh iya loh, kita berzakat, berinfak, bersedekah di lembaga ini, dana kita memang betul dikelola dengan baik. Ya. Ini kan sebetulnya sangat penting. Cuman sayangnya masih kurangnya kesadaran para stakeholder dalam membuat laporan keuangan. Ya. Mungkin saat ini yang sudah mulai baru mungkin dompet duafa. Ya. Jadi kemarin ada survei dari kakak kelasnya, lembaga wakaf mana yang sudah membuat laporan keuangan. Itu ternyata banyak yang belum. Ya. Baru dompet duafa dan Salman ya, yang ada di ITB. Termasuk Muhammadiyah. Ya. Jadi Muhammadiyah ini kan besar ya. Tapi untuk laporan keuangan wakafnya itu belum, karena rumit ya, karena saking banyaknya aset wakaf di Muhammadiyah, saya yakin tidak semudah itu membuat laporan keuangannya ya. Jadi kalau ada yang dari Muhammadiyah di sini, ya, apalagi yang mungkin ada sebagai di PWM barangkali ya, atau di PDM atau bahkan mungkin di pimpinan pusatnya. Ini menarik ya. Apakah Muhammadiyah siap membuat laporan keuangan untuk wakafnya? Itu pertanyaan besar ya. Kemarin pernah saya ceritakan Majelis Wakaf Muhammadiyah sudah berupaya membuat namanya SIMAM. SIMAM itu Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah. Jadi mendata seluruh aset wakaf Muhammadiyah. Ini bukan wakaf aja, yang non wakaf pun juga didata. Ya. Nah, ini mendata ini sudah hampir 1 tahun masih belum selesai. Ya. Jadi masih ada wilayah tertentu, daerah tertentu yang belum menginput datanya. Ya, padahal ini sangat penting bagi Muhammadiyah ke depan. Ya. Nah, inilah tentu ya namanya Muhammadiyah begitu besar. Ya. Saya teman-teman tahu nggak di sini bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, atau yang ada di majelis-majelis itu nggak ada yang digaji. Ya. Kalau teman-teman dari Muhammadiyah dia udah paham itu. Tapi kalau orang luar itu mungkin nggak tahu. Jadi pimpinan pusat ya, itu nggak ada yang menggaji dia, nggak ada. Pimpinan wilayah nggak ada yang menggajinya. Ya. Jadi di Muhammadiyah itu yang kaya adalah amal usahanya. Ya ITB Madalan itu banyak uangnya kan. Ya. Kemudian ya perguruan tinggi kayak Malang ya, apalagi namanya Solo, kemudian Ahmad Dahlan itu yang besar-besar itu uangnya banyak itu. Tapi yang di Muhammadiyahnya, yang dipimpin itu dia nggak ada yang menggaji. Ya.
Nah, ini yang unik di sini ya. Mungkin kalau teman-teman yang bukan dari Muhammadiyah selama ini mungkin nggak tahu. Ada yang namanya majelis wakaf, ada majelis ekonomi, ada majelis dakwah. Ya. Jadi majelis ini ada majelis yang kering, ada juga majelis yang basah, gitu kan. Kalau majelis wakaf itu termasuk majelis yang kering. Dia meminta uang kemana gitu kan. Tapi kalau majelis dikti, ya majelis dikti, dia kan mengelola 170 perguruan tinggi Muhammadiyah. Tinggal dia telepon aja kan. Nah, dia kalau ke Ahmad Dahlan, tinggal telepon aja Pak Rektor kan. Pak Rektor butuh uang nih. Kan dikirim ya. Ada di Dasmen kan juga mengelola sekian ribuan sekolah. Nah, itu juga banyak uangnya tuh ya. Tapi kalau majelis wakaf itu termasuk kering ya. Ini sebagai ini aja. Saya ingin menyampaikan ada keunikan organisasi di Muhammadiyah itu. Ya. Dia unik ya. Dia makanya kalau kita bicara akuntansi wakaf itu juga menarik ya. Baik, saya akan masuk ke ininya. Di laporan keuangan bank syariah ya. Sebetulnya sama juga dengan konvensional. Ada neraca, laba rugi, laporan arus kas, ekuitas ya. Dan ya ada tambahan-tambahan. Jadi kalau di perbankan laporan ada nanti keistimewaannya atau namanya perbedaannya ya. Jadi kalau di lembaga keuangan syariah ini ada dana sumber dan penggunaan dana zakat, sumber dan penggunaan dana qard ya. Nah, ini adalah tambahan, jadi boleh dikatakan tambahan bagi lembaga keuangan syariah. Ya. Jadi kalau di konvensional, ya kalau teman-teman belajar di akuntansi konvensional, laporan keuangan itu kan hanya 5 ya. Jadi laba rugi, perubahan modal, ekuitas ya, kemudian neraca atau posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Itu adalah laporan keuangan secara umum. Nah, untuk lembaga keuangan syariah ini ada tambahnya ya. Dia ada namanya laporan perubahan dana investasi terikat, ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Karena dia tadi kan menghimpun dana dengan skim bagi hasil, menyalurkan juga dengan skim bagi hasil. Jadi sehingga ada rekonsiliasi untuk pendapatan bagi hasil. Ya. Jadi kalau dia lebih besar pendapatan bagi hasilnya dengan biaya bagi hasil, maka dia akan dikatakan untung. Nah, ini item-item laporan keuangan untuk perbankan syariah. Jadi ada tambahnya ya jika dibandingkan dengan konvensional. Kemudian dia poin-poinnya ya. Jadi standar standar 101. Jadi mengatur tentang seperti apa laporan keuangan syariah. Ya. Jadi laporan keuangannya seperti ini tadi. Garis besarnya ini. Ya. Kalau kita lihat hal-hal lain, jadi tujuan ya. Ini tadi sudah kita bahas juga sebagian sebetulnya tujuan laporan keuangan syariah ya. Jadi ini mungkin tidak saya ulang ya. Jadi tidak jauh berbeda sebetulnya. Jadi memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal. Ini kan berkaitan dengan termasuk juga pemilik dana sirkah temporer tadi ya. Cuman ini lebih di
Ini sedikit bagi yang bagi yang belum belajar akuntansi. Jadi sebetulnya akuntansi ini kan prosesnya dari mana? Jadi kalau akuntansi sekarang kan sudah memakai software program ya. Nah, kalau manual ya tentu dikerjakan manual ya. Jadi kalau dengan manual, jadi kita akan mulai dari transaksi ya. Inputnya adalah transaksi. Jadi yang sangat mendasar begini. Apa yang dimaksud dengan transaksi menurut akuntansi? Ini perlu dipahami ya. Dia teman-teman jangan mengatakan bahwa transaksi itu adalah jual beli. Bukan ya. Transaksi jual beli adalah menurut pemahaman umum ya. Kalau saya katakan pemahaman tukang bakso itu ya. Kalau kita tanya sama mas tukang bakso, mas, transaksi apa? Pasti dia bilang jual beli kan. Di dalam akuntansi yang dimaksud transaksi adalah setiap kejadian yang merubah posisi keuangan. Jadi nggak harus transaksi. Apapun peristiwanya kalau berkaitan dengan berubahnya posisi keuangan itu namanya transaksi. Ya. Jadi contohnya umpamanya dalam akuntansi itu kan ada membuat penyusutan. Pada akhir tahun kita membuat penyusutan. Itu sudah transaksi itu. Karena kalau kita membuat penyusutan tentu ada nanti jurnal penyusutan ya. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu kan jurnal kalau kita membuat penyusutan ya. Nah, itu udah transaksi itu. Jadi pengertian transaksi itu luas ya di accounting. Apapun kejadiannya kalau berubah posisi keuangan namanya transaksi ya. Jadi dengan adanya transaksi diinput dalam bentuk jurnal. Jurnal nanti diposting ke buku besar. Ya. Kenapa namanya buku besar? Kalau dulu memang bukunya memang besar dulu, sebesar meja dulu ya. Kalau Pak Hilman tuh pernah kita lihat guru kita kan mejanya kayak apa gitu ya. Sebesar itu meja bukunya. Karena akan memuat transaksi selama setahun gitu ya. Jadi mungkin namanya buku besar ya. Sekarang dengan software kan nggak harus besar lagi, tapi namanya tetap buku besar ya. Jadi dari buku besar itu nanti buku besarnya kan kumpulan dari akun-akun nanti. Akunnya yang tadi itu ada aset, utang, dana sirka, modal, kemudian beban, pendapatan ya. Jadi nanti setelah dari buku besar, kalau kita ingin membuat laporan keuangan, kita buat neraca percobaan. Ya. Dari neraca percobaan, ada akun-akun yang memang perlu disesuaikan. Kalau ada akun yang perlu disesuaikan, maka kita buat jurnal penyesuaian. Jadi kalau teman-teman yang belajar akuntansi kan biasanya ada neraca lajur ya, yang banyak kolomnya itu. Nah, kalau ini yang kadang-kadang membuat orang lagi mual melihat accounting, ya, angkanya banyak, kan. Sebetulnya kan sederhana, ya. Baru menjadi laporan keuangan. Jadi input adalah transaksi diproses, ya, dalam bentuk jurnal, buku besar, neraca percobaan, dan akan menghasilkan laporan keuangan. Jadi sederhananya begitu. Jadi akuntansi itu sebetulnya sederhana aja, ya. Input, proses, output. Ya. Yang diinput apa? Transaksi. Diproses oleh kalau kita pakai software, diproses oleh sistem, maka menjadi laporan keuangan. Sekarang nggak usah khawatir menghitung itu. Ada software yang sudah kita tugaskan, ya. Hampir semua kantor pasti punya software, ya. Mulai dari software yang sederhana, mulai sampai ke yang sangat complicated, ya. Jadi accounting sekarang tuh mudah, nggak harus pintar menghitung, cepat menghitung, nggak perlu. Menjumlahkan, ngapain kita menjumlahkan pakai kalkulator? Pakai Excel aja.
sekali tarik jadi kan. Jadi kan beda dengan dosen saya dulu. Kalau dosen saya dulu dia semuanya manual ya. Mencari, menjumlahkan, mengalihkan, mencari presentasi itu dia manual. Memang kita akui hebat ya. Nah, kita kan generasi, kalau saya kan generasi transisi ya. Dari zaman dahulu ke zaman teknologi ya. Nah, saya pernah melihat dosen yang memang begitu. Jadi menyusun laporan keuangan itu nggak pernah pakai kalkulator itu, manual aja dia kan. Kalau kita sekarang menghitung sedikit aja buka kalkulator, kan. Coba deh Bapak Ibu deh, saya suruh menghitung 75 kali 9 berapa gitu kan. Itu langsung buka kalkulator itu kan. Saya pun juga begitu, karena kita nggak terbiasa lagi manual gitu ya. Itu udah refleks aja. Padahal kan nggak susah ngitungnya, cuman ya 75 kali 9 cuman kan. Tapi kita ini udah nggak terbiasa gitu kan. Nah, itulah generasi sekarang, karena kan sudah ada yang namanya artificial intelligence ya. AI. Jadi artificial intelligence. Jadi AI ini kan menggantikan tugas manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang monoton itu sudah kita serahkan ke mesin, komputer ya. Kita nggak usah lagi mengerjakan yang monoton itu ya. Jadi menghitung-hitung nggak usah takut teman-teman nanti ya. Udah ada kok mesinnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat yang tadi kita pilah-pilah lagi ya. Tadi kan ada namanya akun permanen, ada yang temporary. Jadi ada namanya neraca dan ada namanya laba rugi. Ya. Jadi bagaimana kaitan antara laporan laba rugi dan neraca. Jadi laba rugi ini kan sederhananya laba rugi itu kan selisih pendapatan dan biaya kan gitu. Ya. Dia nggak usah rumit-rumit laba rugi itu. Selisih pendapatan dan beban ya sudah kan. Kalau pendapatannya lebih besar berarti namanya laba. Kalau pendapatannya lebih kecil namanya rugi kan gitu. Kalau laba gimana? Laba akan menambah modal. Modal kan di neraca ya, equity ya. Oh kita laba nih tahun ini. Berarti kan modal kita tambah jadinya. Jadi kalau perusahaan kita rugi tahun ini nih. Kalau rugi berarti modalnya kan berkurang. Nah, laba rugi ini kan setiap tahun harus ditutup, harus dinolkan ya. Jadi makanya ini namanya akun temporary, akun yang berlaku hanya setahun aja. Akhir tahun ditutup. Jadi nanti tahun baru Januari 2023, berarti pendapatan mulai dari nol dulu. Mulai kita dari nol. Sementara akun-akun yang di neraca mulai dari aset, ya, utang, temporari dan modal tadi, saldo-saldonya kita bawa ke tahun berikutnya. Ya. Makanya ini dikatakan neraca ini dikatakan adalah akun yang sifatnya permanen. Ya. Dan dalam pengakuan pendapatan itu ada yang namanya accrual, ada yang namanya cash basis. Ya. Ini dalam pengakuan pendapatan. Ya. Mungkin nanti ada kesempatan saya jelaskan ya apa yang dimaksud dengan pendapatan dengan accrual dan pendapatan dengan cash basis. Jadi kontranya adalah cash basis. Ya. Ini formatnya ya. Jadi formatnya kalau teman-teman lihat standar itu, ini kan format laba rugi. Mulai dari pendapatan, dari jual beli. Jadi lembaga keuangan syariah jual belinya bisa dalam bentuk murabahah, ada dalam bentuk salam, ada istitna. Ya. Jadi pendapatan dari jual beli, dari murabahah, salam, istitna, jumlahkan akan menjadi namanya pendapatan jual beli.
Teman-teman jangan pusing melihat akun-akun banyak begini. Ini tugasnya komputer aja nanti itu ya. Tapi yang jelas kan ada pendapatan ya. Selain pendapatan dari jual beli, ada pendapatan sewa di bank itu. Mungkin dia namanya nanti kan ada ijarah ya. Kalau di bank konvensional itu kan ada menyewakan box. Jadi deposit box itu kan sewa ya. Jadi bank itu ada pendapatan dari alat-alat yang dia sewakan. Ya. Nah, kalau di syariah nanti ada bagi hasil. Ya. Ini adalah semuanya nanti dijumlah menjadi pendapatan, jumlah pendapatan pengelolaan dana. Ya. Pendapatan dan di sini di depannya ada beban-beban, biaya-biaya. Ya. Macam-macam biayanya. Ada biaya pegawai, administrasi, apa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat sederhananya kan pendapatan di atas dikurangi dengan beban, hasilnya adalah laba atau rugi. Ya. Jadi jangan takut melihat angka-angka yang banyak gini. Ya. Jadi sederhananya laba rugi adalah pendapatan, selisih pendapatan dan beban. Ya. Sederhana sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat neracanya, ya, neracanya kan tadi ada yang di awal tadi kan ada aset, inilah aset. Dia aset ini dibagi-bagi lagi. Ada kas, penempatan, dana bank, giro. Nah, ini semuanya adalah aset ya. Ada piutang nanti karena dia jual beli ya. Jual beli ini kan ada yang tunai, ada yang cicilan. Ada piutang murabahah, salam, istisna, jarah ya. Kemudian ada pembayaran ya, pembayaran mudharabah, musalakah. Kemudian persediaan, kalau dia karena dia murabahah mungkin ada stok barang yang dia jual ya. Nah, tagihan dan kewajiban yang sudah diakui. Pokoknya yang banyak ini aset gitu aja lah ya. Jadi kalau Bapak lihat-lihat satu-satu diplototin satu-satu nanti kepalanya mutar-mutar kan. Jangan ya. Pokoknya yang kanan ini aset, nah, sudah ya. Yang ini kewajiban kan. Nah, ini dana sirkah tadi Pak. Nah, ini dana sirkah ya. Kemudian di bawah ada ekuitas. Jadi yang neraca ini kan terdiri dari aset, kewajiban, dana sirkah, dan ekuitas. Gitu aja ngelihatnya. Lihat aja jumlah-jumlahnya gitu kan. Jadi kalau pusing melihat angka yang banyak-banyak, nggak usah lihat yang banyak-banyaknya. Pelan-pelan aja nanti gitu kan. Nah, pelan-pelan nanti ketagihan gitu kan. Ini saya menjelaskan inilah kerangka neraca bagi bank. Ya. Jadi kalau teman-teman coba kita download laporan keuangan di OJK, pasti formatnya kayak begini. Kan. Jadi, kalau ini adalah apa namanya laporan perubahan dana investasi terikat. Ya. Ini dana investasi terikat. Ya. Jadi dia per periode. Dia mulai dari saldo awal. Ya. Kemudian jumlah kelompok investasi awal berapa, nilai per kelompoknya berapa, kemudian akan menjadi nanti saldo investasi pada akhir periode. Ya. Nah, pokoknya yang dilihat kepala-kepalanya aja dulu, judul-judulnya ya. Ini untuk dana terikat. Dan laporan zakat. Jadi karena Bank Syariah dia juga mengelola zakat, sumber dana. Jadi zakat ini kan sederhana, sumber dana dan penggunaan. Ya. Jadi akan nggak rumit-rumit ya. Sumbernya dana zakat dari Bank Syariah atau mungkin dana zakat dari luar, dari masyarakat luar. Itu adalah sumber dan disalurkan ke 8 asnaf. Ya. Ya, sederhana aja sebetulnya nggak rumit-rumit ya. Ini laporan ini sama, ini zakat ya. Dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kan ada dana kebajikan, ada dana zakat. Jadi di Bank Syariah itu begini. Di Bank Syariah itu kalau pendapatan yang non halal
nggak boleh diakui sebagai pendapatan operasi. Contohnya umpamanya, karena kan bank syariah kan masih menyimpan dananya di BI. Jadi semua bank yang ikut clearing, semua bank yang ikut transaksi clearing, dia kan harus punya simpanan di BI. BI kan konvensional, jadi sehingga BI akan memberikan bunga atau jasa giro. Jadi mau tidak mau bank syariah akan mempunyai yang namanya pendapatan berupa bunga bank. Karena bunga bank nggak boleh, maka pendapatan bunga bank itu harus masuk ke dana kebajikan. Dana kebajikan, dana sosial ya. Jadi sehingga nanti disalurkan kepada yang berhak ya. Jadi sumber dana kebajikan, infak, zakat dari bank syariah. Sebetulnya kalau zakat nggak boleh ya, ini salah sebetulnya ya. Zakat kan sudah ada di sini. Kemudian sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produksi, denda, pendapatan non halal ini yang saya maksud ya. Pendapatan non halalnya adalah biasanya adalah bunga yang diterima dari BI ya. Jadi dana kebajikan kan juga sama, dia menghimpun dan disalurkan ya. Jadi kalau dana kebajikan biasanya kan disalurkan oleh bank untuk pengusaha-pengusaha kecil. Jadi pembiayaan yang diberikan tanpa adanya bagi hasil. Jadi nasabah tinggal nanti kembalikan pokoknya. Biasanya kan dananya bergulir. Ya. Jadi ada dana zakat. Kalau dana zakat kan putus ya, diserahkan. Kalau dana kar ini tuh ada yang dikelola dengan cara bergulir. Ya. Nah, ini asuransi mungkin nggak usah kita bahas dulu ya. Ini kalau perusahaan asuransi ini formatnya begini ya. Dia kita fokus ke bank aja dulu. Format standar terhadap laporan keuangan bank syariah. Ya. Jadi format ini diatur di dalam standar akuntansi 101 ya. Kemarin kan sudah saya berikan yang namanya standar akuntansi syariah. Ya. Jadi standar akuntansi itu kayak apa ya? Jadi kalau saya nggak tahu apakah teman-teman sudah membaca standar-standar yang saya kirim ya. Mudah-mudahan ada yang sudah membaca ya. Jadi kayak apa sih standar akuntansi itu? Jadi standar akuntansi kan namanya standar ya. Jadi ukuran atau cara atau panduan ya. Kalau Bapak-Bapak bisa lihat di monitor, inilah standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia ya. Jadi standar 101 itu standar yang pertama ya. Yang dimulai berlakunya 2007 ya. Pernyataan standar akuntansi keuangan ya, penyajian laporan keuangan syariah. Itu berlaku bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Isinya apa? Ya isinya yang saya jelaskan tadi. Ini kan tim yang membuat ya daftar isi ya. Nah, tujuan ruang lingkup tadi sudah kita bahas juga. Tujuan laporan keuangan kita bahas ini yang saya tampilkan tadi kan dari sini ya. Apa namanya? Laporan keuangan tadi kan, tanggung jawab laporan keuangan. Ini yang saya jelaskan tadi di PowerPoint ya. Ini penjelasan item per item yang tadi sudah saya jelaskan di PowerPoint ya. Penyajian secara wajar ya. Kebijakan akuntansinya apa?
Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Jika belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi ini, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, andal, ya, sama dengan yang tadi, ya. Kelangsungan usaha, ya, dasar akrual, ya. Ini akrual, entitas sebenarnya harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Ya. Dalam penghimpunan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas atau dasar kas. Ya. Jadi artinya untuk pendapatan itu berdasarkan kas, ya. Tapi untuk menyusun laporan keuangan, ya, laporan arus kasnya dan perhitungan pendapatan, ya, untuk pendapatan pembagian hasil atau bagi hasil, ya, itu boleh dengan cara seperti itu, ya. Konsistensi penyajian, jadi laporan keuangan harus dibuat konsisten, jadi jangan berubah-berubah sistem yang digunakan, ya. Nah, kalau berubah akan berlainan maknanya, ya. Dia ada yang namanya materialitas. Ini ada yang namanya saling hapus, ya. Terakhir nanti ada formatnya kalau nggak salah, ya, ada formatnya. Nah, ini bagian-bagiannya, ya. Nah, ini formatnya. Jadi biar kita nggak terlalu pusing membaca penjelasan-penjelasan tadi, ini aja lihat, ya. Ini kan sudah ada juga di PowerPoint, ya. Dan juga ada di makalah atau di materi teman-teman semuanya, ya. Ini sudah ada di standar akuntansi. Nah, ini kalau ini mungkin tidak terlalu nyelemen kita melihatnya, ya. Ini laporan laba rugi, ya. Ya, jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi kita sudah mulai masuk ke standar 101, ya. Jadi pernyataan standar akuntansi standar 101 yang mengatur bagaimana membuat laporan keuangan, ya. Di laporan keuangan lembaga keuangan syariah sebetulnya sama juga dengan formatnya laporan keuangan konvensional. Cuman ada tambahannya, ya. Ada laporan dana kebajikan, ada laporan zakat, ada laporan bagi hasil dana sirkah, ya. Jadi karena di konvensional kan tidak ada bagi hasil, ya. Jadi bagi hasil hanya ada di lembaga keuangan syariah. Jadi sehingga ada penambahan item atau komponen laporan keuangan, ya. Kalau secara umum laporan keuangan itu kan 5, ya. Jadi yang pertama adalah laba rugi, yang kedua adalah perubahan modal, yang ketiga neraca atau posisi keuangan, yang keempat cash flow, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, ya. Jadi output akuntansi adalah laporan keuangan. Itu yang perlu dipegang. Jadi output dari akuntansi itu adalah laporan keuangan yang 5 tadi. Nah, untuk syariah ada tambahnya. Ada laporan dana qardu hasan, ada laporan dari dana zakat, ya. Jadi berapa dana yang dihimpun dan berapa yang disalurkan, ya. Jadi sebetulnya perbedaannya di sini, ya. Jadi di konvensional tidak ada pengelolaan dana zakat, ya. Baik teman-teman semua, itu mengenai standar akuntansi 101.
yang mengatur bagaimana cara atau format laporan keuangan, terutama untuk perbankan syariah. Ya. Jadi minggu depan kita masuk ke teknis lagi nih, agak teknis minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar clearing, kemudian akan belajar mencatat transaksi murabahah. Ini ada akad murabahah nih, ada jual beli murabahah. Bagaimana mencatatnya, menghitungnya, menjurnalnya, itu nanti pada materi minggu depan. Ya. Jadi minggu depan sudah kita masuk ke teknis sedikit. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ya. Baik, Prof. Prof. Oh ya, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini dalam laporan keuangan syariah kan tadi ada dana kebajikan, dana zakat. Sementara kan juga bank syariah itu atau akuntansi syariah juga tetap diwajibkan untuk pembayaran pajak ya, Prof ya. Yang saya tahu kita di Indonesia belum menerapkan atau belum lazim zakat itu mengurangi pajak. Kalau boleh tahu penjelasannya Pak Prof, apakah dengan keuangan syariah ini yang memasukkan dana zakat, dana kebajikan itu sudah ada keran untuk pengurangan pajak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam ya. Jadi sudah ada regulasinya ya. Jadi apa namanya untuk pembayaran pajak itu, pembayaran zakat itu bisa mengurangi pajak perusahaan. Ya. Jadi kemarin saya juga ada di kelas sebelah itu ada yang dari BSI ya. Dia menjelaskan memang sudah ada regulasinya bahwa zakat itu bisa mengurangi yang namanya pajak. Ya. Ini kan bisa diterapkan. Ya. Cuman katanya begini agak berbelit-belit juga gitu ya. Maksudnya begini, kayaknya harus apa ya? Jadi harus dilaporkan dulu gitu ya. Apa namanya? Berapa zakat yang kita ini kan, yang kita bayarkan, gitu kan. Pokoknya ada ininya lah ya. Jadi ada persyaratannya juga dulu. Jadi sehingga nanti ada dikonfirmasi lagi, gitu ya. Itu prosedurnya yang saya ini ya. Jadi sehingga teman-teman di bank itu juga ya agak merasa ribet juga jadinya, gitu kan. Nah, semestinya kalau sudah ini kan ya nggak usah ada lagi prosedur tambahnya ya. Jadi maksudnya zakat yang dibayarkan oleh perusahaan itu, katakanlah zakatnya sekian, kemudian langsung mengurangi pajak ya. Jadi ada juga prosedur yang harus dilakukan, nah, gitulah kira-kira bahasanya kemarin ya. Kebetulan di kelas sebelah ini ada di salah satu di apa namanya di Bank Syariah juga ya. Itu sudah bisa ya. Cuman ya itu tadi yang dia sayangkan agak ribet juga kita mengerjakannya jadinya ya. Dia artinya sudah bisa diakomodir. Ya. Jadi zakat sudah bisa mengurangi pajak perusahaan. Ya, ya memang ininya alot. Gitu, kan. Jadi untuk mengeluarkan regulasi ini kan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Ya. Jadi kalau kita cermati untuk memutuskan ya regulasi undang-undang yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah ini biasanya agak lama gitu ya. Karena ya biasalah kalau untuk regulasi perbankan itu kan dalam tanda petik kan kering ya, nggak ada ininya gitu ya. Tapi kalau regulasi yang lain kan ada support dananya gitu ya. Jadi maksudnya di dewannya ya. Karena kalau undang-undang itu kan juga dibicarakan di DPR ya. Jadi kalau kita membuat undang-undang dari ajuan pemerintah nanti kan juga dibahas di DPR. Jadi di sini lamanya
kalau suatu regulasi itu katakanlah dewan ini kurang apa namanya, kurang memperhatikan lah ya, jadi sehingga terabaikan kan. Jadi kadang-kadang di dewan ini kan regulasi yang dibahas kalau memang suatu regulasi yang seksi ya, yang seksi, yang kalau seksi kan biasanya cantik ya, jadi banyak duitnya biasanya gitu kan. Jadi gitu Pak Ahmad ya, jadi sudah diakomodir ya. Jadi, sehingga diharapkan dengan dorongan adanya regulasi ini, jadi lembaga keuangan itu dia juga rajin untuk mengeluarkan zakatnya ya. Demikian Pak Ahmad ya. Yang lain kalau masih ada silakan ya. Jadi kita masih agak nyantai-nyantai dikit, jadi belum ada yang teknis gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang perlu kita bahas ya. Jadi ada ini dalam praktek ya. Ini kalau ada orang perbankan di sini, ini kan pengalaman empiris ya. Jadi perbankan syariah hasil riset mengatakan belum serius mengelola dana dana sosial. Jadi dana zakat, infak, sedekah ini belum serius untuk mengelolanya. Tadi kan kita jelaskan ya. Jadi perbankan ini kan dia mempunyai dua kelompok klasifikasi transaksi. Ada yang transaksi komersial, ada transaksi sosial. Ya. Yang sosial ini belum menjadi perhatian bagi bankir. Ya. Jadi mereka masih profit oriented. Jadi sejauh mana perhatian dia mengelola dana zakat, sejauh mana perhatiannya untuk mengelola dana infak, ya. Itu masih sebatas kalau dalam hasil riset itu mengatakan bank syariah baru sebatas menggugurkan kewajibannya aja. Ada nggak pengelolaan dana zakat? Oh ada. Ya. Ada nggak dana kebajikan? Ada. Ya. Ini hasil riset, ya, hasil riset. Ya. Kemudian juga hasil pengamatan. Ya. Kalau kita bicara dengan bankir, ini kalau ada bankir di sini, mohon maaf aja ya. Kalau ada bankir di sini, saya mohon maaf. Ya. Jadi istilahnya kan begini, bankir ini kan dia berpikir bisnis, berpikir profit, nggak ada makan siang yang gratis. Kan. Jadi nggak ada makan siang yang gratis. Jadi walaupun ada dana card, ya, dana infak, atau teman dana card ini, ya. Jadi mereka menyalurkan juga ya itu tadi, ya nggak semata-mata ya tujuan sosial tadi. Pasti ada udang di balik batunya, kira-kira begitu kan. Ini hasil hasil pengamatan, ya. Hasil pengamatan dari beberapa pakar juga ternyata bankir ini memberikan dana card itu boleh dikatakan sebagian besar masih memakai konsep bisnis. Kalau saya kasih dana card ini saya dapat apa? Kira-kira begitulah ya. Banyak ada nih katakanlah rumah sakit. Rumah sakit Bank Syariah mewakafkan mobil ambulan, kira-kira begitu ya. Itu nggak ada yang wakaf titik, nggak ada. Pasti ada di belakang itu ada bincang-bincangnya gitu ya. Istilahnya bincang-bincangnya. Nah, kalau Bank Syariah kasih mobil untuk wakaf di rumah sakit, kira-kira bank dapat apa? Gitulah bahasanya begitu kan. Dia artinya kan bahwa ya tidak ada makan siang yang gratis. Ini kan sebetulnya kita berharap bankir, ya masyarakat dan juga pemerintah bersama-sama kita mensupport bank syariah ini. Jadi dari pembicaraan kuliah kita minggu kemarin itu sudah final ya bahwa 3 komponen ini sangat besar dapat menentukan perkembangan bank syariah. Jadi yang pertama pemerintah, sejauh mana political will pemerintah. Kemudian masyarakat, sejauh mana masyarakat sadar akan butuhnya lembaga keuangan syariah.
Ya. Kemudian yang paling penting ya termasuk alim ulama sebetulnya ya. Jadi kalau tiga-tiga ini berjalan ya seiring berjalan berpegangan tangan untuk mensupport bank syariah, saya yakin betul ya lembaga keuangan syariah bukan hanya bank itu akan berkembang dengan pesat ya. Silakan Pak Muhammad Arif sudah raise hand, silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Yang pertama mungkin ini, Prof, mau mentari yang pertanyaan Pak Ahmad Mardono tadi Ya. terkait pajak. Sebenarnya kan bukan di aturan itu bukan mengurangi pajak zakat itu, tapi mengurangi penghasilan atau pendapatan kena pajak. Jadi di negara kita belum menganut zakat itu sebagai pengurang pajak, baru pengurang pendapatan kena pajak. Jadi pendapatan yang yang jadi kewajiban kita yang kena pajak dikurangi dulu dengan zakat yang sudah kita keluarkan, baru dikenakan pajak seperti itu. Nah, terkait dengan klaim dan sebagainya itu memang agak ribet. Itu pengalaman saya waktu dulu gitu kan, ketika menjabat di Basnas. Yang kedua, pertanyaan saya ini, Prof, sudah lama sebenarnya jadi pertanyaan besar saya gitu di PSHK 109 itu ketika kita melakukan pembukuan di laporan di neracanya. Di neraca itu kan di bagian atas, kalau bagian zakat itu kan ada kas dan bank, aset gitu. Di bawah itu posisinya saldo dana zakat, saldo dana infak, saldo dana amil seperti itu. Tapi saya pernah mengungkapkan beberapa, ada KAP lah pada itu pernah saya tanya, saldo kas zakat, saldo kas infak, saldo kas amil ini selalu lebih besar yang posisinya di lebih gampangnya di pasifanya gitu kan, dibandingkan dengan saldo kas bank, kas cash on hand dan bank gitu. Padahal itu kan saldo zakat, infak dan amil ini kan asalnya dari pemasukan, masuknya zakat berapa, infak berapa, amil berapa, dikurangi dengan sisa distribusi zakat, distribusi infak dan pengeluaran amil. Tapi karena memang ada pengakuan aset gitu di posisi aktiva, maka kan harus balance ini, Prof. Nah, makanya di situ saya tanya, ini ketika fix aset ini nanti disusutkan habis, ini akan terjadi selisih antara kas saldo yang di posisi pasifa dengan posisi yang ada di kas dan bank seperti itu. Nah, ini saya tanya, kenapa enggak fix aset itu enggak diposisikan habis gitu, tidak kita bukukan gitu, karena itu langsung jadi biaya seperti itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya cek di beberapa lembaga amil zakat, Basnas termasuk lembaga kelas itu seperti itu. Dan saya masih tanda tanya besar itu, emang seperti ini atau seperti apa gitu. Mohon pencerahannya, Prof. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama saya terima kasih dikoreksi ya. Jadi memang yang saya maksud adalah bahwa zakat itu bisa mengurangi bisa merupakan bagian dari biaya, jadi sehingga bisa mengurangi yang namanya profit atau pendapatan. Jadi bukan mengurangi pajak, gitu ya. Mungkin tadi salah ini saya terima kasih dikoreksi ya. Jadi yang jelas adanya zakat itu bisa mengurangi namanya pendapatan ya, karena ya diidentikan dengan beban gitu ya. Kalau dulu kan tidak diakui gitu ya. Nah, sekarang sudah diakomodir, tapi memang maksudnya bukan
zakat itu mengurangi pajak, bukan. Walaupun secara langsung sebetulnya tentu akan mengurangi pajak karena penghasilan berkurang. Ya. Tapi yang pastinya kita menyampaikan adalah merupakan pengurangan dari penghasilan. Ya. Terima kasih yang dikoreksi. Ya. Kemudian yang mengenai pengelolaan zakat, ya, kalau kita lihat logika accounting, mestinya kan balance, ya, mestinya kan balance dari dana. Zakat ini kan hanya sederhana, jadi masuk keluar, ya, jadi berapa yang masuk, berapa yang keluar. Jadi kalau dicatat dengan benar, logika accountingnya kan pasti balance, gitu ya. Nah, cuman kalau terjadi ada yang tidak balance, ya pasti ada sesuatunya, gitu kan. Jadi ini yang mesti dicari, ya. Nah, saya juga belum karena tidak melihat betul, karena kalau yang disampaikan Pak Muhammad Arif tadi kan kita harus melihatnya secara utuh, ya. Jadi kalau ada saldo yang nggak balance, ya kita nggak bisa memperkirakan. Pasti kita akan cari, ya. Nah dalam accounting kalau ada yang nggak balance, pasti ada sesuatu nih, ya. Dia yang dimaksud Pak Arif tadi, apakah mungkin, ya, di sana itu ada pengambilan dari hak amil barangkali, ya. Sebetulnya kalau pengambilan bagian amil ini dicatat, itu pasti akan balance, ya. Memang kalau lebih besar, ya, pengambilan tentu akan aneh jadinya, ya. Apakah itu yang terjadi, ya. Nah, ini saya harus melihat secara utuh, ya. Jadi mestinya kalau sistem di dalam accounting itu berjalan, pasti dia balance, ya. Nah, kalau nggak ada yang nggak balance, kita harus mencarinya dulu nih. Jadi apa yang ditanyakan Pak Muhammad Arif tadi, saya masih meraba-raba apa nih persoalannya, gitu ya. Nah, saya hanya menduga mungkin waktu terjadinya lebih besarnya pengeluaran, apakah terjadi pengeluaran yang lebih besar, bisa juga lebih besar biaya operasionalnya daripada penghimpunan dananya, ya. Jadi kalau saya lihat di lembaga-lembaga zakat, ya, ada juga yang begitu. Jadi biaya operasionalnya ke lapangan itu lebih besar dari dana yang dia peroleh, gitu kan. Kan dia juga punya dana operasional diambil dari sana, ya. Ini juga jadi persoalan tersendiri juga. Mestinya kalau ambil, dia kan mengambil bagian hanya 2%, ya, 2,5%. Ya. Sekarang kalau biaya operasionalnya lebih besar dari 2,5%, ini kan jadi persoalan juga, gitu kan. Jadi ada juga lembaga zakat yang memang punya problemnya begitu. Jadi biaya operasional itu lebih dari 2,5%. Jadi akan menjadi tanda tanya. Berarti kan melebihi dari hak amil yang dia peroleh. Kan? Nah, itu mungkin yang dapat saya jelaskan dari kasus yang disampaikan Pak Arif tadi, ya. Karena kalau melihat kasus-kasus ini, kita nggak bisa menebak-nebak nih. Oh ini di sini kesalahannya nggak mungkin. Jadi kalau ada yang nggak balance, accounting harus menelusuri, ya. Kita harus telusuri itu di mana letak ininya, gitu ya. Mungkin gitu Pak Arif, ya. Tapi nggak tahu apakah Pak Arif punya penjelasan lain atau mungkin yang dimaksud lain, boleh kita bahas, gitu ya. Itu Pak Arif. Sebenarnya yang saya maksud setiap laporan keuangan lembaga amil zakat, Basnas gitu, itu balance Pak, dan sudah lewat KAP gitu. Nah tapi pengalaman saya ketika membantu membukukan miliknya Basnas itu, ini terjadi ketika aset tetap itu Pak, aset tetap itu ditampilkan di neraca gitu ya.
Sedangkan yang di posisi pasifa itu kalau kita lihat kan di laporan sesuai PSAK 109 itu yang Ini apa aset dilaporkan tetap wakaf atau aset tetap apa nih? zakat, Pak. Di ini apa badan atau lembaga zakat tersebut. Saya sudah ngecek beberapa gitu kan, sudah saya ambil random lah, yang memang profesional gitu kan, ya, lembaga amil zakat termasuk Basnas pusat. Saya cek kan di LPD laporan apa, zakatnya, pendanaan zakat itu di LPD zakatnya ada pendapatan zakat, ada pengeluaran zakat. Total saldo zakatnya itu berapa kan? Itu kan diterima saldo zakat full gitu kan. Tapi ketika masukkan neraca. Nah, ketika masuk ke apa neraca tersebut, yang saldo zakat ini, gitu kan, saldo zakat ada saldo amil, ada saldo infak, itu posisinya lebih besar daripada cash yang kas di bank dan kas di tangan dan kas di bank seperti itu. Yang ada di posisi aktiva seperti itu. Nah, ini yang jadi pemikiran saya gitu. Ketika nanti karena memang harus dibalancekan dengan si apa aset tetap, posisinya si pasifa atau saldo zakat, infak dan amil ini selalu lebih besar daripada kas yang ada fisiknya seperti itu. Maksud saya kas di tangan dan kas di bank gitu. Padahal saldo zakat ini besar nilainya. Tapi karena memang ada di atas itu apa ada fixed aset gitu kan. Maka saldo zakat yang di bawah ini selalu lebih besar daripada kas yang ada di baik itu di tangan maupun yang ada di bank seperti itu. Penyeimbangnya adalah aset tetap itu. Makanya saya pikir ini kalau misalnya tidak ada pertumbuhan aset tetap gitu kan, aset tetapnya habis gitu kan, saldo zakat ini kan terus ini kan Pak ya, dipakai lagi. Saldo zakat tahun ini dipakai untuk saldo zakat tahun depan seperti di awal. Nah, ketika nanti aset tetap itu habis, ini pasti selisih. Gitu. Saya berpikir seperti itu. Apakah memang cara ini saya yang salah gitu kan? Saya pernah sampaikan ke KAP, salah satu KAP seperti itu. Saya sampaikan kenapa aktiva aset tetap ini nggak dianggap langsung habis saja gitu? Kenapa harus disusutkan? Pertanyaan saya seperti itu. Tadi memang aturan PSAK-nya seperti itu. Gitu Pak. Maksud saya jadi ada apa gap atau ada selisih antara kas yang dihitung secara tertulis dengan kas yang berbentuk uang seperti itu. Maksud saya seperti itu. Permasalahannya di situ sih Pak. Nah. Ya, ini saya pikir menarik ini ya. Jadi karena nih kalau standar akuntansi kayaknya belum mengatur gitu ya. Karena kan ya bagaimanapun kadang-kadang standar itu punya kelemahan ya. Jadi kalau yang dimaksud Pak Arief ini ya saya juga baru setengah bisa menangkapnya gitu ya. Jadi karena laporan lembaga ini kan dia harus melaporkan kayak aset yang Anda miliki. Aset ini kan diperoleh dari zakat, kira-kira begitu ya. Nah, ya kalau ini kan saya nggak tahu mungkin nggak ada akun penyeimbangnya di Pasifa gitu ya. Iya, betul. Itu yang ya memang banyak yang mau kita bahas. Kalau zakat, yang pertama kan zakat dan infak itu kan sebetulnya harus dipisahkan. Jadi sebetulnya zakat tersendiri, infak dan sedekah tersendiri. Karena zakat ini kan karakternya berbeda. Jadi kan dia mandatori, suatu keharusan. Ya. Nah, tapi di dalam PSAK juga belum membedakan itu. Ya, dalam pencatatan itu sama aja. Tapi kemarin itu ada revisi standar akuntansi zakat. Ya. Ini baru minggu kemarin ada seminarnya.
Tapi saya belum mengikuti apanya yang direvisi ya. Jadi kemarin itu ada revisi tentang akuntansi zakat ya. Nah, mungkin nanti akan saya cari bahannya, kira-kira revisinya seperti apa gitu ya. Apakah memang mengcover persoalan-persoalan yang kita lihat tadi. Ya kalau yang baru kita lihat itu baru kalau saya melihat ya, jadi pemisahan antara infak sedekah itu harus beda. Apalagi dengan wakaf gitu ya. Nah, itu kan mestinya punya akun-akun tersendiri gitu ya. Nah, ini ya memang yang namanya standar akuntansi dia bisa direvisi kalau ada masukan-masukan. Nah, ini menariknya di sini. Saya nggak tahu kalau Pak Arif ya, kalau Pak Arif berminat menyusun tesis tentang mengkritisi standar akuntansi ini menarik ini ya. Nah, ini bisa jadi tesis terus terang aja. Kalau Pak Arif bisa itu saya bisa bimbing ya. Karena ini kita mengkaji standarnya. Ini kan level S2 itu begitu. Jadi level S2 kita mengkaji teori-teori yang ada. Mungkin teori ini sudah betul, mungkin teori ini perlu ada masukan ya. Nah, sebetulnya saya yakin Pak Arif tentu orang yang paham accounting ya. Kalau Pak Arif berminat, ya ini bisa jadi bagian tesis yang menarik gitu kan. Betul ya, ini kalau Pak Arif ini saya siap untuk dia paling tidak untuk mengarahkan proposalnya lah ya. Jadi kemarin ada 2 orang yang saya arahkan untuk proposalnya akuntansi wakaf ya. Nah wakafnya adalah standar baru, seperti yang saya jelaskan tadi, masih banyak yang belum mengerti, bahkan baru tahu ada akuntansi wakaf ya. Sementara BWI kan sudah mengimbau agar lembaga wakaf ini menyampaikan laporan keuangannya per periodik. Kan? Nah, ini menarik ya. Kan beda kalau OJK yang mengimbau perusahaan go public wajib menyampaikan laporan keuangan. Kan ada sanksinya kalau nggak mau ya. Kalau lembaga wakaf nggak melaporkan, BWI punya sanksi nggak? Kan? Kalau nggak punya sanksi kan nggak ada pressure, tentu nggak ada juga girohnya untuk mensusun laporan keuangan. Ya. Nah, ini untuk sosial ini kadang-kadang kita lengahnya di sini. Kalau untuk privat bisnis kita serius, gitu ya, profesional. Tapi kalau untuk sosial, nah kita memperlakukan manajemennya, accountingnya itu ya nggak serius. Nah ini juga hal-hal yang sebetulnya bisa kita riset. Ya. Kenapa orang kalau bicara manajemen untuk lembaga sosial berbeda mindsetnya kalau diskusi mengenai perusahaan yang privat kan begitu ya. Kalau privat ya mungkin karena digaji ada serius gitu kan. Nah, kalau sosial ini kan juga gajinya kan ada sebetulnya. Gajinya kan nanti di akhirat gitu ya. Jadi sebetulnya gitu. Jadi gitu Pak Arif ya. Jadi ini menarik ya. Jadi menarik karena saya juga baru dapat juga kasus yang kayak begini ya. Nah, bagi saya kalau ada kasus begini nih enak kita diskusikan ya. Bahkan dijadikan riset gitu kan. Apa Arif sudah punya proposal belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh sudah ya. Kemarin saya sudah sempat berpikir itu juga sih, Pak. Apakah memang ini bisa jadikan riset? Basic saya sih sebenarnya bukan akuntan, Pak ya. Saya satunya agribisnis. Cuma punya beberapa kali pengalaman di perbankan, di lembaga keuangan di Basnas gitu. Ya. Bantu urusan keuangan gitu. Jadi paham alurnya gitu. Loh ini ada kejanggalan di sini menurut saya. Gitu, Pak. Oke. Ini menarik jadi inilah yang kita harapkan ya. Jadi kita kuliah ini apalagi di level S2 ini kita lebih banyak diskusi, sharing ya. Karena kita kan akan menjadi seorang pemikir ya.
orang pemikir. Jadi kita ya tidak hanya melihat teknis, ya. Jadi kita melihat konsep. Seperti yang dikatakan Pak Ari tadi, ternyata yang memungkinkan ada kelemahannya, gitu. Kelemahan dari standar yang ada. Jadi kalau kemarin kan juga saya sampaikan, jadi akuntansi wakaf, ya. Nah, kalau di perusahaan privat bisnis, modal kan jelas pemiliknya. Kalau perusahaan perorangan, modalnya modal perorangan, ya. Kalau CV, ya modalnya CV. Nah, kalau koperasi, modalnya adalah anggota, ya, sembilan pokok. Kalau PT kan saham. Nah, kalau wakaf nih laporan keuangannya modalnya siapa, gitu. Pemiliknya siapa, gitu ya. Jadi kemarin ya kalau saya diskusi dengan orang IAI itu yang jadi ada bias baginya. Jadi dia minta ada regulasi dulu yang dibuat bahwa pemilikan aset wakaf ini punya siapa, gitu. Apa punya negara, punya apa? Kalau punya negara ya tentu nggak mungkin juga, gitu kan. Jadi akhirnya ya udah namanya gitu aja lah, aset wakaf tanah, gitu, aset wakaf bangunan, gitu kan. Tapi dia apa namanya di pasifanya, gitu kan. Ini hal-hal yang menarik, gitu ya, hal yang menarik yang bisa kita bahas, ya. Baik, kalau masih ada lagi, masih ada satu orang lagi, 5 menit, ya. Kalau masih ada, ya. Oke, kalau tidak ada, nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Jadi teman-teman, walaupun ada yang tidak dari accounting, kita kan berpikir apa namanya di tataran konsep, ya. Jadi saya yakin teman-teman juga bisa memahami konteksnya, ya. Jadi sehingga tidak terlalu jauh, ya. Di minggu depan baru kita bahas produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah, ya. Terima kasih semua teman-teman, ya. Saya nggak tahu sudah ada yang absen atau belum, ya. Biasanya ada absen. Kemarin ada absen nggak dari admin ini? Ada, Prof. Ada, ya. Ada. Jadi kalau ada mungkin nggak usah saya. Biasanya kalau saya absen pakai screenshot, ya. Tapi kalau sudah ada dari admin, saya nggak absen lagi. Nggak apa-apa, Prof. Mungkin kalau misalkan buat filing juga, Prof, bisa di screenshot. Ini teman-teman kan punya grup, ya. Mungkin di screenshot aja. Ada grup kan? Ada, Prof. Ada grup kelas, Prof. Coba ketua kelasnya di screenshot, dia masukkan ke grup. Jadi nanti kan bisa juga mungkin ada yang dianggap nggak hadir. Ini kan bisa kita buktikan, ya. Oh, ada kok di Zoom, gitu kan. Silakan teman-teman di screenshot dulu. Kenapa kita ada tempat? Kalau nggak ada yang tugas yang nggak bagus nggak pulang. Kan makanannya dari makanan. Ada nggak sih? Makanya kan Udah screenshotnya? bau. Karena ada gasnya. Ini ada gasnya. Dia kan udah keluar lewat sini. Tapi nggak semua juga nggak kan? Yang dari hutan, atau dari makanan yang masih kayak berproses tuh biasanya udah ada dibuat. Kalau kan gas kan bentuknya udara. Iya makanya benar bilang kan kita nggak makan udara gini. Kita kan makan di sini. Iya, udara kan di sini diproses nih. Udaranya duluan yang jalan gitu kok nggak. Jadi di sini masih diproses tuh kan kayak keluar gas ininya tuh kayaknya kita kalau mau ngehek bentuk dulu. Mau bener keluar dulu. Nanti baru kok. Kali. Ya baik, udah
di screenshot. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Salam sehat semua. Selamat istirahat ya. Saya izin live ya. Assalamualaikum.